kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat hari Jumat. Kita saat ini akan chapel. Sudah siap ya semuanya ya? Kita mau nyanyi sama-sama satu lagu, Bapa Engkau Baik. Karena Bapa itu sungguh baik buat kita semua. Ya, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup matanya. Kita sama-sama nyanyi, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bu Rizka akan pimpin kita dalam doa pembuka. Mari anak-anak, kita akan mulai chapel kita pada hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk satu hari lagi yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai chapel kami. Kiranya Tuhan yang memimpin chapel kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Rizka. Saat ini kita mau siap-siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Bu Wiwit yang akan membagikan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Yuk, kita nyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Yuk, kita mau sama-sama berdoa buat firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik, dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Wiwit. Engkau berkati Bu Wiwit, Engkau berkati kami semua yang mendengarkan. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Selamat bertemu kembali dengan Bu Wiwit dalam Chapel Siswa tanggal 7 Agustus 2020. Kali ini Bu Wiwit akan menyampaikan tema chapel kita sesuai dengan tema sekolah, yaitu merindukanmu. Mu di sini artinya Tuhan, jadi merindukan Tuhan. Apa sih rindu itu?
Siapa di sini yang sedang rindu, sedang kangen? Pasti kalian juga merasakan hal yang sama ya. Kita semua sedang rindu akan hal-hal ini. Tuh, kita rindu untuk kita berada di dalam kelas, untuk kita bersama-sama melakukan aktivitas kelas. Ini sedang melakukan kegiatan membuat sate buah. Siapa yang rindu melakukan hal ini? Atau kita ingin melakukan di dalam kelas bersama-sama. Seperti ini kelas TK ya. Pastinya yang sudah ingin sekolah lagi pasti merindukan untuk pergi ke sekolah dengan cepat-cepat. Ada juga nih anak-anak SD, pasti juga sedang merindukan untuk belajar bersama-sama di dalam kelas. Nah, siapa yang rindu belajar di dalam kelas? Dulu mungkin bosan juga ya. Sekolah lagi. Tapi sekarang ternyata sekolah juga sedang dirindukan ya. Kita semua sedang rindu untuk belajar di dalam kelas bersama dengan teman-teman yang lain. Kali ini kita juga mau belajar, apa sih artinya merindukan Tuhan? Kita akan belajar dari salah satu tokoh yang istimewa, yaitu Daud. Daud sangat terkenal sekali karena dia adalah anak kecil yang berani melawan Goliat yang besar. Ya. Daud pada masa mudanya, dia adalah seorang gembala. Dan dia sangat senang memuji Tuhan. Daud senang bermain kecapi untuk memuji Tuhan saat mengembalakan domba. Tuh. Domba-domba di kanan kirinya terasa damai ketika Daud memainkan kecapi. Daud melakukannya dengan sungguh-sungguh karena dia sangat mencintai Tuhan. Dia begitu ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Yaitu caranya dia bermain kecapi, dia memuji Tuhan dengan segenap hati. Tuhan juga rindu untuk memberikan kepada Daud kekuatan saat dia melawan masalahnya. Apa sih masalahnya Daud? Anak-anakku, ketika dia mengembalakan domba, Daud bermasalah dengan masalah yang besar dan itu menakutkan, yaitu melawan singa. Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian melawan singa yang akan memakan dombanya. Nah, tanpa pertolongan dari Tuhan, Daud pasti akan mati. Karena dia hanya melawan singa memakai tongkatnya saja. Tetapi Daud bisa mengalahkannya karena Tuhan memberikan dia kekuatan dan keberanian. Karena itu Daud begitu merindukan Tuhan dan dia senang bermain kecapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sama merindukan Tuhan? Susah Bu Wiwit. Gimana sih? Nah, ini yang sering kita lakukan ya anak-anakku. Nih, belajar apa tidak ya? Enaknya main loh. Kita sering bilang begitu ya. Bosen di rumah terus. Pusing gitu ya. Ini sudah mulai berpikir nih, gimana caranya agar kita bisa keluar dari rumah. Ini udah nggak dapet jawabannya dari tadi. Tapi sebenarnya kita semua rindu seperti ini. Anak-anak pasti ingin seperti ini ya. Aku ingin belajar sungguh-sungguh. Nah, tapi kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan untuk melakukannya. Atau seperti ini ketika kita di rumah. Berkelahi dengan kakak atau adik atau teman. Kita sering berkelahi karena masalah mainan, makanan, ya enggak? Padahal kita sebenarnya ingin sekali melakukan ini loh. Rukun dengan kakak, adik atau teman itu berbagi. Main bersama-sama itu lebih enak ya. Itu kerinduan kita.
Tetapi kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak akan bisa. Karena itu kita harus benar-benar rindu agar Tuhan menolong kita, agar kita bisa melakukan yang baik. Bagaimana caranya ya Bu Wiwit? Bu Wiwit selalu bilang, ayo anak-anakku, apa ini? Ya, berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Guru-guru di Lentera selalu memberikan bahan devosi setiap pagi, bukan? Nah, itu caranya agar anak-anak terus mengingat Tuhan dan terus merindukan Tuhan dengan kita berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kita akan terus tahu apa yang Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak yang baik. Kemudian memuji Tuhan setiap saat. Nah, ini kasih gambar ini ya. Sebenarnya Bu Wit rindu loh memberikan gambar waktu kita chapel. Nah, pada waktu kita beribadah, kita memuji Tuhan itu setiap hari. Kita senang ya kalau kita bisa memuji Tuhan. Tuhan juga rindu agar kita terus memuji Tuhan, agar kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Tuhan rindu bagi kita semua. Tuhan rindu untuk memeluk dan berbicara kepada kita. Tuhan itu sangat rindu sekali untuk kita berdoa. Berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan. Satu mediasi, satu alat bagaimana caranya kita berbicara kepada Tuhan, yaitu melalui doa. Di dalam doa itulah kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau anak-anakku kesulitan belajar, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan kepandaian, agar kita semua bisa mengerti apa yang Tuhan mau, dan kita semua bisa tahu bahwa apa yang kita pelajari itu berguna bagi hidup kita. Nah, gambarnya indah ya. Tuhan memeluk kita dan Tuhan mau berbicara kepada kita. Kemudian Tuhan rindu loh menolong kita saat kesusahan. Mungkin anak-anakku yang sekarang, aku gak pernah susah loh, mama papaku selalu beliin apa yang aku mau. Betul, tapi kita perlu berdoa untuk orang tua kita. Tuh, Tuhan tuntun kita kemana kita akan pergi. Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita. Tuhan akan menolong kita saat kita kesusahan. Susah, tidur, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku agar aku bisa tidur dengan nyenyak. Dan Tuhan yang menolong aku agar aku sehat. Berdoa selalu ya nak, karena pandemi COVID-19 ini akan semakin menurun kalau kita semua berdoa dan kita juga menjaga kesehatan kita. Ya, Tuhan akan menolong kita. Anak-anak, mari anak-anakku, kita akan menutup chapel kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami semakin merindukan Tuhan dan kami semakin rajin berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan, kami berdoa agar COVID-19 segera berlalu dan kami boleh sekolah kembali, belajar bersama dengan guru dan teman-teman kami semua. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan menjagai kami dengan kekuatan dan kesehatan agar kami terhindar dari sakit penyakit. Tuhan menolong orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati orang tua kami agar orang tua kami juga dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat chapel kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati
pikiranku. Luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau